pertemanan terakhir. Baru ya. Nama abang siapa? Nama Yunus. Nama panggilan? Ompong. Kalau asal? Asal gua dari Jakarta. Asli Jakarta? Asli Jakarta gua. Kenapa abang turun ke jalan? Awalnya sih apa ya? Awalnya cuman iseng-iseng atau coba-coba gitu kan. Terus lama-lama enak gitu. Ya udah jadi sampai sekarang terus. Pertama kali turun ke jalan tuh kapan bang? Pertama kali turun di jalan tahun 2004. Itu treknya masih di kereta. Masih Tebet Bogor, Tebet kota, bolak-balik itu aja. Di bis bahkan pernah juga. Terus tanggapan orang tua terhadap kegiatan abang gimana? Ya tanggapannya sih ada positif ada negatifnya. Cuman gue jalanin aja dah gitu. Abang pernah gak sih cari pekerjaan lain gitu? Dulu pernah kerja, sempet kerja dulu di pabrik. Cuman dapat setahun udah. Terus Baik lagi ke jalanan. Terus ada gak kegiatan lain selain mengamen bang? Kegiatan lain paling ya nongkrong-nongkrong biasa, nongkrong-nongkrong ngopi, main gitar, udah gitu-gitu aja. Kalau di Jakarta Timur sendiri itu ada komunitas gak bang? Ada, kebetulan dari pusat juga ada komunitasnya Seniman Jalan Indonesia atau dikenal dengan SJI gitu. SJI itu berdiri tahun berapa bang? Berdiri dari tahun kalau nggak salah 2015-2016. Abang sendiri masuk ke situ tahun berapa? Masuk 2018 akhir. 2018 akhir masuk. Masuk sendiri atau direkrut bang? Direkrut sama temen. Yang kebetulan masuk komunitas itu. Iya. Terus di komunitas itu abang berperan sebagai apa? Di komunitas itu kebetulan dipercayain sebagai koordinator. Sebenarnya sih dua ya, koordinator Jakarta Timur, khusus wilayah BKT, sama Jawa Barat. Cuman di Jawa Barat kurang tapi aktif karena posisinya jauh dari lokasi rumah gitu kan. Jadi aktif di BKT aja. Kerjaan koordinator tersebut kayak gimana sih kerjaan? Kerjaan koordinator sebenarnya apa ya? Lebih kayak apa ya? Ngebimbing pengamen-pengamen baru gitu. Yang tadinya ngamennya negatif harus bisa dirubah dengan positif kayak gitu sih sebenarnya.
kalau ada yang mau ngamen ke daerah Jakarta Timur harus koordinasi dulu sama abang. Ya kalau dia ada pengamen baru tanya dulu, di sini atas bawaan siapa gitu kan, sampai ngajak. Terus niatnya mau ngamen di BKT itu cuma sekedar iseng atau buat panjang gitu kan. Kalau cuma buat iseng kasihan yang lama gitu kan. Kalau yang buat terus monggo, tapi isi data dulu gitu. Oh, jadi ada persyaratan tertentu. Ada. Terus kenapa sih abang bisa dipilih jadi koordinator? Awalnya sih sebagai apa ya, wakil ketuanya. Kebetulan dia karena trayeknya dia tuh Solo, Klaten, Jakarta, jadi dia capek bolak-balik, akhirnya diangkat gitu kan jadi ketua, jadi temen khusus di Jawa gitu. Terus pengalaman selama abang turun di jalan itu ada gak yang baik atau yang buruk? Suka dukanya ya, Ya, seperti istilahnya suka dukanya banyak lah. Dukanya kita ngadepin orang yang apa ya, negatif gitu kan. Positifnya ya banyak enak juga, banyak temen juga, jadi banyak kenalan gitu kan. Terus udah gitu ya istilahnya kayak tes nyali dari jalan gitu kan. kalau kendala saat ngamen itu ada gak sih bang? Kendala saat ngamen ada. Kendala saat ngamen kalau kita lagi anak-anak kadang cuaca hujan, lagi anak-anak ngamen, kadang-kadang juga senar putus. Ya itu kendalanya, kita harus nyari lagi di senar kan. Terus semenjak abang jadi koordinator banyak kendala gak? Semenjak jadi koordinator kebetulan alhamdulillah sekarang ya banyakan positifnya lah, negatifnya sih cuma seberapa gitu. Dampak dari pandemi atau Covid ya buat para pengamen atau mungkin buat pedagang-pedagang lain juga sama lah merasakan gitu kan. Semenjak awal Covid pengamen tuh bingung gitu kan mau terjun di mana gitu kan. Kayak misalnya di BKT. Sekarang dijagain Satpol PP gitu kan, nggak boleh keluar, nggak bisa ngamen. Pedagang pun bahkan nggak boleh dagang. Jadi penghasilan sekarang drastis gitu. Bahkan gara-gara Covid sekarang juga banyak pada turun di lampu merah. Resikonya bahkan kalau di lampu merah itu dikejar-kejar Depsos ya gitu kan, atau P3S gitu kan, dibawa ke dinas sosial gitu. Ya itu kendala-kendala Covid sangat merugikan gitu buat pengamen, buat pedagang segala macam dah pokoknya. Itu ada alternatif lain nggak bang? Atau ada lu sendiri bikin inisiasi sendiri gitu? Kalau alternatif ada, ya alhamdulillah ya waktu itu pas
Covid jalan berapa bulan gitu kan, 3 bulan jalan Covid, anak-anak gitu kan kumpulin jadi buat ngamen di kampung gitu. Alhamdulillah sih ngamen di kampung lumayan gitu kan, ngamen di kampung bahkan lebih penghasilan di kampung sama kayak di BKT gitu, bahkan lebih gede di kampung gitu. Karena kan orang juga banyak jarang pada keluar gitu, banyakan di rumah, jadi ngamen di rumah juga enak. Ya, pendapatan hari ini lumayan. Saya hitung dulu ya, dapatnya berapa ini. Empat. Nah, ini lumayan dapat, meskipun hujan lumayan lah buat ngerokok, buat nyelengin. 4, 5, 6, 72, dapat 72.000 sih, 72.000. 20.000-nya buat ngerokok, ngopi, sisanya buat ditabung aja, paling buat ditabung. Jadi kan lu tadi ditanya tentang alasan lu ngamen kenapa ya. Sekarang gua nanya tentang alasan lu sampai sekarang yang bisa bertahan sampai sekarang masih ngamen, kenapa? Alasan gue sampai sekarang masih ngamen, satu, gue menikmatin, istilahnya apa ya, menikmati sebagai pengamen gitu kan. Sampai sekarang menikmati, kalau istilahnya apa ya, kerjaan atau dinikmatin kayaknya kalau udah cocok terus gitu, nggak ada bosannya gitu. Jadi makanya sampai sekarang gue masih bertahan gitu. Bahkan pernah ditawarin kerja, karena udah kebiasaan ngamen ya, udah puluhan tahun gitu kan, ditawarin kerja, coba doang 2 hari udah bosan, balik lagi gitu. Karena gue udah nikmatin, istilahnya udah menjiwai lah gitu. Jadi selain sebagai profesi lu nggak menjadikan ngamen ini sebagai hobi gitu kan? Iya. Apalagi sekarang lu bisa menghasilkan uang dari ngamen ini. Iya betul. Terus pandangan lu terhadap jalanan itu seperti apa, sama nilai hidup atau nilai moral yang lu dapatkan dari jalanan itu seperti apa? Pandangan hidup gue selama di jalanan ya, pandangan gue selama hidup di jalanan apa ya, istilahnya negatif positifnya adalah pasti kan. Negatifnya jalanan itu kadang dicap jelek sama orang kan, namanya di jalanan gitu kan, dicap jelek, wah pengamen apa sih gitu kan, kerja cuma ngamen doang gitu kan. Nilai positifnya tuh apa ya, di jalanan tuh gue jadi lebih banyak dapat pengalaman gitu kan. Pengalaman dalam arti bisa mengenal satu lain karakter orang gitu kan, terus watak-watak orang, sifat orang, semuanya lah gitu pokoknya kan. Ya gitu aja sih paling kalau buat nilai hidup buat gue di jalanan gitu kan. Terus tadi apa tuh, pengalaman hidup jalanan ya, Nilai moral nilai moral yang lu dapet. Nilai moral yang gue dapet di jalanan, nilai moralnya apa ya, nilai moralnya dulu, nilai moral tuh apa ya, gue bingung dah. Nilai moral di jalanan ya itu hampir sama kayak tadi sih, gue bilang nilai moral itu apa ya, kalau kita di jalanan tuh
bisa saling menghargai orang gitu kan, atau sama-sama menghormati orang di jalan gitu kan. Yang gue dapet ya sama, kalau gue menghargai orang itu pun menghargai gue gitu. Jadi istilahnya sama-sama lah gitu, timbal balik gitu. Dan terakhir nih Bang, terus harapan kedepannya untuk para pengamen termasuk lu Bang, sama KSJ itu kedepannya gimana? Harapan gue kedepannya ya, terus buat SJI juga ya, buat SJI dulu lah harapan gue kan. Yang gue lihat selama ini gue gabung di SJI itu kan nilai positifnya banyak lah istilahnya gitu kan. Dan di situ juga kadang-kadang di SJI ini 3 bulan ada festival gitu, pensi gitu kan. Jadi dari sana mau grup, mau solo, mau duo gitu, mau 3 gitu kan. Jadi ada festivalnya juga khusus buat SJI gitu. Syukur-syukur kalau emang ada yang bagus bisa buat kedepannya gitu kan, kedepannya gitu. Apa ada produser yang lihat kan. Jadi di SJI itu gue harapannya pengen apa ya, pengamen itu lebih diangkat lagi gitu. Jadi supaya nggak dipandang negatif, jelek. Itu sih buat SJI. Dan kalau buat pribadi gue sendiri ya, hampir sama sih kayak buat SJI gitu. Buat gue sendiri, gue pengen tuh orang apa ya, nggak ngecap pengamen itu sebelah mata gitu kan. Nggak semua pengamen itu negatif gitu kan. Banyak orang bilang, wah pengamen begini, pengamen buat dapat duit, buat mabuk, buat hura-hura lah segala macam. Tapi nyatanya kan nggak semuanya. Ada juga yang buat hidupin keluarganya gitu kan, buat kehidupan sehari-hari. Dari ngamen juga, bahkan kalau buat pribadi ya ngamen sama kerja di PT, kalau buat di total lebih menjanjikan ngamen gitu kan. Karena kalau ngamen itu kita nentuin sendiri mau dapat, ntar malah mau dapat duit atau enggak kan kita yang nentuin gitu kan. Kalau kerja, kalau kita nggak masuk atau ada kendala apa ya kayak gitu, entah dipotong, entah dapat berhentiin segala macam kan, itu nggak enak gitu. Kalau ngamen ya enaknya itu kita bisa nentuin sendiri gitu kan, mau dapat berapa ya itu bisa nentuin sendiri gitu. Saat kau masih ada di sini, menetapku dalam hangatnya cinta sekian lama. Aku mencoba menepikan dirimu di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan. Walau ku tahu kau masih mendambaku,